Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Fatayat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, kami dari pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama, Kecamatan Margahayu, membuat sebuah media berisi tentang kefatayatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita semua mengenai Fatayat. Media ini juga bisa disampaikan sebagai media pengenalan untuk menarik minat generasi muda Nahdlatul Ulama agar ikut serta meramaikan kebersamaan kita di Fatayat, Kabupaten Bandung. Video ini kami persembahkan juga untuk seluruh jajaran pengurus pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang Fatayat se-Kabupaten Bandung. Mari kita simak bersama-sama. Fatayat sebagai pilar Nahdlatul Ulama. Pengertian pilar adalah tiang yang digunakan sebagai penguat dalam sebuah bangunan. Contohnya, pilar jembatan. Pilar merupakan bagian penting dari sebuah bangunan karena ia akan menentukan kokoh tidaknya suatu bangunan. Sama dengan Fatayat. Kenapa Fatayat itu disebut pilar? Karena NU sendiri sebagai organisasi besar, itu besar, kokoh, dan kuat karena banom-banomnya yang saling melengkapi dan memperkuat NU itu sendiri. Perlu diketahui bersama bahwa Fatayat NU hingga saat ini memiliki pengurus sangat aktif di 33 provinsi. Lebih dari 423 cabang. Bahkan sudah ada cabang Fatayat NU di Kuala Lumpur, Kairo, dan Hong Kong. Jumlah kader Fatayat ini lebih dari 8 juta, alias lebih besar dibanding penduduk Singapura yang hanya 4,7 juta. Semuanya itu para kader-kader muda usia 20 hingga 45 tahun. Bahkan ada yang lebih, tetapi semangatnya masih menggelora. Itulah kenapa NU sendiri menjadi besar oleh banom-banomnya dengan militansi para kadernya itu sendiri. Fatayat NU memiliki 2 tujuan dan 2 asas. Organisasi Fatayat memiliki tujuan dan asas sebagaimana organisasi lain pada umumnya. Fatayat NU adalah organisasi yang bersifat keagamaan, kekeluargaan, sosial masyarakat, dan kebangsaan di bidang pemudi. Fatayat memiliki 2 asas. Yang pertama yaitu Fatayat NU sebagai Jamaiyah Diniyah berakidah Islam menurut faham Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam bidang akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang tasawuf mengikuti Al-Ghazali dan Junaidi al-Baghdadi. Asas yang kedua yaitu Fatayat NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berasas pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan NU menerima Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu karena kemaslahatan umat. Dijelaskan sebagaimana termaktub dalam ADNU pasal 8 ayat 2 yang berisi tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahli Sunnah wal Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Hal tersebut mengacu kepada hadis yang menerangkan sejarah perjanjian Hudaybiyah, di mana saat Nabi Muhammad sedang membuat perjanjian dan menyuruh Sayyidina Ali untuk menulis perjanjian tersebut. Dikatakan Sayyidina Ali menulis surat perjanjian antara Nabi Muhammad Rasulullah dengan Bani Quraisy, namun diprotes oleh kaum Quraisy agar tidak menggunakan kata Rasulullah dan harus diganti dengan Muhammad bin Abdullah.
Nabi pun menerima karena melihat kemaslahatan bagi umat. Karena dengan dihapuskannya kata Rasulullah dalam surat perjanjian itu, lantas tidak akan merubah status Nabi itu sendiri sebagai Rasul di hadapan umat maupun di hadapan Allah. Dari sejarah itu, ulama NU dengan keilmuan dan tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan, akhirnya rela merubah redaksi Piagam Jakarta pertama yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena dengan merubah redaksi tersebut, lantas tidak akan membuat kaum muslim Indonesia untuk tidak bisa menjalankan syariat Islam. Bandingkan dengan yang sekarang terjadi di Timur Tengah yang mayoritas menerapkan hukum syariat. Wajar jika NU menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila dan NKRI. Karena kecintaan kita terhadap tanah air sudah dicontohkan sejak zaman Nabi Ibrahim dan banyak dalil dalam Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Fatayat NU juga memiliki dua tujuan yang mulia. Yang pertama yaitu membentuk perempuan muda NU yang bertakwa kepada Allah, berakhlakul karimah, beramal soleh, cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Dan yang kedua, mewujudkan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap asas, akidah, dan tujuan Nahdlatul Ulama. Kita akan membahasnya satu persatu dari pengertian, makna lambang, sejarah pendirian, hingga organisasi Fatayat NU dari tingkat PP hingga PC. Pengertian ditinjau dari segi bahasa, Fatayat berasal dari bahasa Arab, fatatun. Jamaknya fatayatun, yang artinya pemudi. Adapun ditinjau dari segi istilah, Fatayat adalah suatu organisasi masyarakat yang beranggotakan pemudi-pemudi Islam, berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah yang mempunyai kepemimpinan secara vertikal dari pengurus ranting sampai pucuk pimpinan dan di bawah naungan organisasi induk, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Organisasi Fatayat NU dilambangkan oleh setangkai bunga melati tegak di atas dua helai daun dalam sebuah bintang besar dikelilingi 8 bintang kecil dengan dilingkari tali persatuan. Lambang Fatayat NU dilukiskan dengan warna putih di atas dasar hijau dan di bawahnya bertuliskan Fatayat NU. Arti dari lambang Fatayat NU. Yang pertama yaitu setangkai bunga melati melambangkan niat yang suci. Yang kedua, tegaknya bunga melati di atas dua helai daun berarti dalam setiap gerak langkahnya Fatayat NU tidak lepas dari bimbingan NU dan muslimat NU. Di dalam sebuah bintang berarti gerak langkah Fatayat NU selalu berlandaskan perintah Allah dan sunnah Rasul. Yang keempat, 8 bintang berarti 4 khalifah dan 4 mazhab. Yang kelima, dilingkari oleh tali persatuan berarti Fatayat NU tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Keenam, dilukis dengan warna putih di atas warna dasar hijau yang berarti kesucian dan kebenaran. Fatayat NU tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi induknya dan sejarah Indonesia sebagai tanah airnya. Penjajahan selama bertahun-tahun telah menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk. Perjuangan melawan keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan terpurukan akibat penjajahan ini kemudian mengkristal dan melahirkan semangat kebangkitan di seantero negeri hingga mencapai puncaknya pada tahun 1908 yang dikenal sebagai tahun kebangkitan nasional. Kalangan pesantren merespon spirit ini dengan bentuk berbagai organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon,
kebangkitan tanah air pada tahun 1916, Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran pada tahun 1918 yang bergerak dalam bidang pendidikan sosial politik, Nahdlatul Tujar, kebangkitan kaum saudagar, yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Sementara itu, di Saudi Arabia terjadi perkembangan cukup penting di mana Raja Ibnu Saud ingin menjadikan mazhab Wahabi di Mekah sebagai asas tunggal dan karenanya ingin menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang selama ini kerap diziarahi karena dianggap bid'ah. Perkembangan ini disambut baik oleh kelompok modernis di Indonesia, baik oleh kalangan Muhammadiyah pimpinan oleh Ahmad Dahlan maupun oleh PSII, Partai Serikat Islam Indonesia, pimpinan Cokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren menolaknya. Dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada tahun 1925 dan tidak dilibatkan dalam Muktamar Alam Islami, Kongres Islam Internasional di Mekah yang akan mengesahkan keinginan raja tersebut. Kalangan pesantren kemudian membuat delegasi sendiri bernama Komite Hijaz yang diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang diwakili oleh komite ini dan tantangan dari umat Islam dari berbagai penjuru dunia, akhirnya raja pun mengurungkan niatnya. Hingga saat ini Mekah membebaskan umat Islam dengan mazhab apapun untuk beribadah, dan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga nilainya pun tidak jadi dihancurkan. Penolakan Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada kalangan pesantren, keberhasilan misi Komite Hijaz, dan telah adanya organisasi-organisasi kecil di kalangan pesantren kemudian mendorong mereka untuk membentuk organisasi besar yang bisa mewadahi seluruh kalangan pesantren. Pada tanggal 31 Januari 1926, bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah, masih dengan semangat kebangkitan, dibentuklah organisasi Nahdlatul Ulama dan memilih Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar. Ini adalah dokumentasi dari Komite Hijaz yang dibentuk oleh para ulama. Berkat perjuangan dan perlawanan mereka lah, akhirnya Raja Saudi mengurungkan niatnya untuk menghancurkan bangunan-bangunan Islam bersejarah dan membebaskan umat Islam dengan mazhab apapun untuk beribadah. Ini adalah potret pendirian organisasi Nahdlatul Ulama yang pada saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditunjuk sebagai Rois Akbar. NU memang dikenal sebagai organisasi muslim tradisional dan sejak awal anggotanya adalah laki-laki. Namun demikian, pemimpin NU sejak awal telah merespon isu-isu perempuan secara progresif. Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya pernah membolehkan perempuan menjadi seorang hakim. Isu perempuan semakin mendapatkan perhatian ketika Kiai Dahlan mengusulkan berdirinya organisasi perempuan NU di Kongres NU ke-13 di Menes, Banten pada tanggal 11 sampai 16 Juni 1938. Kongres ini sangat penting karena mulai membicarakan tentang perlunya perempuan mendapatkan kesamaan hak untuk mendapatkan didikan agama melalui NU. Ketika itu, Kongres baru menyetujui perempuan untuk menjadi anggota NU yang hanya bisa menjadi pendengar dan pengikut, dan tidak boleh duduk dalam kepengurusan. Perkembangan penting kembali terjadi pada Kongres NU ke-15 di Surabaya pada tanggal 5-9 Desember 1940. Ketika itu terjadi perdebatan sengit merespon usulan agar anggota perempuan NU mempunyai struktur pengurusnya sendiri di dalam NU. Kiai Dahlan termasuk mereka yang gigih memperjuangkan agar usulan tersebut diterima. Hingga sehari sebelum kongres berakhir, peserta tidak mampu memutuskan, hingga akhirnya disepakati untuk menyerahkan keputusan akhirnya pada pengurus besar Syuriah NU. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kiai Dahlan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Setelah didapatkan,
Maka peserta kongres pun dengan mudah menyetujui perlunya anggota perempuan NU untuk memiliki struktur kepengurusannya sendiri dalam NU. Pada Kongres NU ke-16 di Purwokerto, tanggal 29 Maret 1946, struktur kepengurusan anggota perempuan NU disahkan dan diresmikan sebagai bagian dari NU. Namanya ketika itu adalah Nahdlatul Ulama Muslimat yang disingkat NUM. Ketua pertama terpilihnya adalah Ibu Khadijah Dahlan dari Pasuruan yang tak lain adalah istri Kiai Dahlan. Ini adalah potret Nyai Juwaisih, seorang perempuan Sunda asal Sukabumi. Dalam perjalanannya, Juwaisih memberikan sumbangsi besar dalam gerakan perempuan di lingkungan NU dan dianggap sebagai pelopor berdirinya organisasi perempuan NU. Peran sentral Juwaisih dalam pendirian Muslimat NU diawali pada Forum Muktamar NU ke-13 yang diadakan di Menes, Banten pada tahun 1938. Dikutip dari buku berjudul 50 tahun Muslimat NU, berkhidmat untuk agama, negara, dan bangsa, yang ditulis oleh tokoh NU Abdullah Alawi, Nyai Juwaisih tercatat menyatakan, di dalam agama Islam bukan saja kaum laki-laki yang harus dididik mengenai pengetahuan agama dan pengetahuan lain, kaum wanita juga wajib mendapatkan didikan yang selaras dengan kehendak dan tuntutan agama. Karena itu, kaum wanita yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama mesti bangkit. Nyai Juwaisih adalah salah satu wanita yang sangat berjasa dalam pergerakan para wanita muslimat menyambut era kebebasan dalam berorganisasi dan meraih pendidikan yang setara dengan kaum pria di tengah organisasi NU yang saat itu masih patriarkis. Kebangkitan perempuan NU juga membakar semangat kalangan perempuan muda NU yang dipelopori oleh 3 serangkai yaitu Murtasyah Surabaya, Huzaimah Mansur dari Gresik, dan Aminah dari Sidoarjo. Pada Kongres NU ke-15 tahun 1940 di Surabaya juga hadir putri-putri NU dari berbagai cabang yang mengadakan pertemuan sendiri yang menyepakati dibentuknya Putri Nahdlatul. Mereka sebetulnya sudah mengajukan kepada Kongres NU agar disahkan sebagai organisasi yang berdiri sendiri di dalam NU. Namun, Kongres hanya menyetujui Putri NUM sebagai bagian dari NUM. Dalam 2 tahun, Putri NUM meminta agar mempunyai pimpinan pusatnya sendiri yang terpisah dari NUM. Karena organisasi Putri NUM di tingkat cabang terus bertambah. Pengurus besar Nahdlatul Ulama kemudian menyetujui pembentukan pengurus pusat Putri NUM yang diberi nama Dewan Pimpinan Fatayat NU pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1939 Hijriah hingga 14 Februari 1950. Selanjutnya, Kongres NU ke-17 tanggal 20 April hingga 3 Mei 1950 di Jakarta secara resmi mengesahkan Fatayat NU menjadi salah satu badan otonom. Namun berdasarkan proses yang berlangsung selama perintisan hingga ditetapkan, Fatayat NU menyatakan dirinya didirikan di Surabaya pada tanggal 24 April 1950 bertepatan dengan 7 Rajab 1317 Hijriah. Pucuk pimpinan Fatayat NU pertama adalah Nihayah Bakri sebagai ketua 1 dan Aminah Mansur dari Sidoarjo sebagai ketua 2. Kepengurusan pada waktu itu hanya mempunyai 2 bagian, yaitu bagian penerangan dan bagian pendidik. Ini adalah potret pelopor Fatayat NU atau yang biasa disebut 3 serangkai Fatayat NU, yaitu Murtasyah, Huzaimah Mansur, dan Aminah Mansur. Visi, misi, dan isu strategi. Fatayat NU memiliki visi, yaitu penghapusan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, dan kemiskinan dalam masyarakat dengan mengembangkan wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis, dan berkeadilan gender. Fatayat NU memiliki misi
untuk membangun kesadaran kritis perempuan, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, penguatan SDM, Human Resource Development, dan pemberdayaan masyarakat. Fatayat NU memiliki strategi yaitu sistem kaderisasi, sistem manajemen organisasi, penguatan hak-hak perempuan, dan penguatan ekonomi dan sumber dana tetap. Sasaran programnya ditujukan kepada masyarakat umum perempuan berusia 20 hingga 40 tahun. Ini adalah profil potret dari pimpinan pusat yang diketuai oleh Anggia Ermarini MKM. Dan ini adalah potret dari pimpinan wilayah yang diketuai oleh Hirni Kifa Hazifa SPD MIKOM. Pada pelantikan pengurus PW Fatayat NU Jabar tanggal 9 Agustus 2020. Dan gambar terakhir ini adalah profil daripada pengurus PC Fatayat NU Kabupaten Bandung yang diketuai oleh Yayu Juwairiyah SPDI. Ini adalah kader inspiratif yang berhasil melenggang ke Senayan. Ada 9 kader inspiratif. Yang pertama yaitu Ketua Umum PP Fatayat NU sendiri, yaitu Anggia Ermarini dari fraksi PKB. Ada Nur Nadifah, Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan PP Fatayat NU. Dan ada Siti Mukarromah, Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Politik PP Fatayat NU. Ada Neneng Marhamah, Sekretaris Bidang Dakwah PP Fatayat NU. Dan tak lain tak bukan Adzeti Bilbina, seorang artis kenamaan tetapi memiliki jabatan sebagai Koordinator Bidang Ekonomi di PP Fatayat NU. Kemudian ada Nihayatul Wafirah, Wakil Koordinator Bidang Advokasi Hukum Politik PP Fatayat NU. Ada Ella Siti Nuryamah, anggota bidang kesehatan PP Fatayat NU. Kemudian ada Wartiah, Ketua PW Fatayat NU NTB. Dan ada Emma Umiyatul Husnah, mantan Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Jombang. Program kerja sebagai berikut. Pertama, dalam bidang organisasi dan pengkaderan. Tujuan program ini adalah mewujudkan memaksimalisasi kegiatan dan program-program Fatayat NU serta untuk meningkatkan kualitas kader Fatayat NU sehingga kegiatan organisasi tidak stagnansi. Pada poin kedua ada bidang pendidikan. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Fatayat NU. Program yang ketiga yaitu pada bidang hukum, politik, dan advokasi. Tujuan program ini adalah terwujudnya keadilan hukum, terpenuhinya hak-hak perempuan, serta perlindungan terhadap anak dan kebutuhan dasar hidup sebagai warga negara. Program yang keempat yaitu program dalam bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Tujuan program ini adalah mengupayakan peningkatan kualitas kesehatan perempuan, anak. Program yang kelima dalam bidang sosial dan seni budaya. Tujuan program ini adalah mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial dan pelestarian nilai-nilai seni budaya Islam. Kemudian ada program dalam bidang ekonomi. Tujuan program ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi anggota Fatayat NU. Program dalam bidang dakwah. Tujuan program ini adalah mengembangkan wawasan keagamaan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah untuk mengantisipasi aliran lain yang bertentangan. Pada program yang terakhir yaitu program bidang penelitian dan pengembangan. Tujuan program ini adalah tersedianya data yang dapat digunakan untuk pelaksanaan
pengembangan program Fatayat Nahdlatul Ulama. Nah, itulah sekilas mengenai Fatayat sebagai Nahdlatul Ulama. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi media informasi sebagai sarana membangun relasi hingga rasa cinta kita terhadap NU dan Fatayat NU terus tumbuh, kuat, dan berkembang. Hingga diharapkan tidak hanya menjadi penonton saja, tetapi juga menjadi aktor dalam tumbuh kembang Fatayat NU agar terus maju dan bersinergi. Serta tentu saja dengan bekal pengetahuan kita menjadi kader yang militan. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pula menjadi sedikit wawasan bagi para kader yang baru bergabung dan akan bergabung di Fatayat NU. Sekian dan terima kasih. Allahumma muwafiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi